Halo, selamat pagi semuanya. Bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Iya, bisa. Pagi. Semoga Mm-mm. dalam kondisi sehat walafiat semuanya dimanapun teman-teman berada, di Taiwan, di Iya. Arab Saudi, di Hong Kong, atau di Indonesia. Sampai juga pada pertemuan Ya. ketiga. Nanti kita ada PR, cuman saya jelaskan di akhir aja. Oke, tuh ada yang ditanyakan dari pertemuan kemarin mungkin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke slide. Semua bisa lihat slide saya ya? Bisa ya? Oke, jadi pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas analisis lingkungan industri atau analisis lingkungan bisnis dan konstruksi skenario. Nah, sekedar mengingatkan kemarin kan dari dua pertemuan yang lalu bahwa dibagi menjadi dua ya, faktor dalam manajemen strategik itu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, eksternalnya ini ada lingkungan industri dan juga lingkungan makro. Masih ingat semuanya? Lingkungan makro Betul, ini Pak. dibagi lagi menjadi 6. Ekonomi, teknologi, politik, hukum, Bagi kependudukan, budaya. dan sosial budaya. Oke. Jadi di pertemuan ketiga ini kita membahas faktor eksternal, tapi yang lingkungan industri dulu. Di lingkungan bisnis ini sama, lingkungan industri atau lingkungan bisnis sama. Nah, secara spesifik seperti yang tertera di chat di layar itu bahwa analisis lingkungan bisnis kita akan mempelajari secara spesifik pendekatan ekonomi industri sebagai dasar dalam melakukan analisis lingkungan bisnis. Nah, kemudian menguraikan penyesuaian untuk menerapkan analisis lingkungan bisnis, terutama memperhatikan peran BUMN. Nah, BUMN ini kan sudah banyak kita dengar istilah BUMN, pakai PLN, ini juga BUMN ya, Amina. Nah, nanti di slide-slide terakhir ini kita akan membahas mengenai BUMN dan apa kaitannya BUMN ini dengan analisis lingkungan bisnis. Kok kita juga membahas BUMN itu kenapa? Nanti ada di slide-slide terakhir itu saya jelaskan. Nah, nanti di analisis lingkungan bisnis ini kita juga akan membahas mengenai analisis laporan keuangan dan modal jalan pintas. Nah, apa itu nanti di pertemuan berikutnya kalau yang nomor 3 ini. Nah, kita di sini akan membahas nomor 1 sampai 2 dulu. Oke, pelan-pelan saya lanjutkan ya. Model ekonomi industri. Nah, analisis lingkungan bisnis. Kalau nggak salah di minggu lalu atau 2 minggu lalu ada yang bertanya, analisis lingkungan bisnis itu apa sih? Analisis industri itu apa gitu. Nah, di sini dijelaskan kembali, dimunculkan kembali. Jadi analisis lingkungan bisnis itu adalah kita mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan persaingan antar perusahaan dalam wilayah pemasaran. Nah, jadi secara garis besar itu ya kalau misalnya di satu wilayah, suatu wilayah di Jawa Tengah misalnya, atau di Bali. Nah, kita lihat dulu,
ada Ades, ada Lemitra. Nah, terus nah, dilihat mungkin kalau wangi dari penyaringannya. Lemitra ini dia ada mineralnya sehingga ya bisa menambah nilai gizi. Nah, setelah kita melihat eh, ancaman, berarti kan itu merupakan ada beberapa merek minum. Nah, ancamannya, nah peluang apa jadi perusahaan kita yang bisa kita tawarkan kepada pasar? Apa peluangnya? Mungkin kalau beli mineral kandungan mineral aku mungkin dari namanya itu dia pionir dengan yang bagus. Nah, kalau perusahaan kita ya mungkin menambah kandungan ya menambah PPH itu adalah kandungan yang kandungan oksigennya tinggi oksigen. Nah, mungkin itu juga menjadi peluang. Nah, ini yang disebut dengan analisis lingkungan bisnis. Sampai sini paham ya semua? Mudah ya dipahami? Oke. Tapi kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan langsung chat atau langsung dipotong saja nggak apa-apa ketika saya berbicara. Lalu, apa tujuan belajar ini? Nah, ini forum diskusi. Tapi yang saya tanyakan di sini, mengapa kita ya sama sih, lingkungan bisnis? Ayo, kenapa? Jelas ya. Kenapa kita harus menganalisis lingkungan bisnis? Mengapa kita harus menganalisis lingkungan bisnis? Karena kita bertahan, gitu. Kita bisa tahu, kita bisa belajar dari yang lain. Nah, ada perusahaan lain gagal, kita tidak perlu mengulangi kegagalan yang dialami oleh perusahaan lain, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran bagi perusahaan kita. Seperti itu. Dan kita juga mencari sesuatu nilai beda yang bisa kita jual, kita promosikan. Nah, ya, membantu perusahaan membangun strategi bisnis dan membantu mengantisipasi strategi yang diluncurkan pesaingnya. Semuanya sama, jadi intinya kita membantu kita untuk berstrategi. Lalu apa yang harus diperhatikan dalam analisis lingkungan bisnis ini? Yang pertama adalah struktur pasar. Nah, di sini sebentar lagi kita akan belajar mengenai struktur pasar. Kemudian faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Sorry, ini salah. Faktor apa saja yang mempengaruhi struktur pasar itu dan berbagai jenis halangan yang memasuki pasar. Tentu saja kita tidak mengalami nah, di sini kita juga baru dalam bisnisnya. Oke, itu ya nanti yang harus diperhatikan dalam analisis lingkungan bisnis. Nah, struktur pasar. Mungkin dari teman-teman di sini sudah pernah dengar ya atau pernah struktur pasar. Kalau dulu waktu sekolah mungkin SMP atau SMA di pelajaran ekonomi pernah disinggung mengenai struktur pasar ini. Nah, ada 5. Ada pasar monopoli, oligopoli dominan, oligopoli pesat, persaingan monopolistik, serta nah, nah ini ya semua sudah pernah pernah mungkin pernah mendengar atau pernah jadi ini sekarang saya bantu untuk mengingat teman-teman yang ini yang mau mengingat kembali satu-satu mulai dari pasar monopoli. Mungkin ada yang pernah tahu apa itu pasar monopoli? Monopoli dari namanya aja.
monopoli kayak dulu seperti kita dulu. Kita pembeli penjualnya cuma satu. Ya, betul. Tadi Mbak siapa? Mbak Putri Catur atau Mbak Dirga? Mbak Dirga ya? Kak, Dirga, Siapa tadi yang barusan jawab? Maaf, nggak ini. Dirga, Dirga, Pak. Dirga, Pak. Oh, Mbak Dirga. Oke ya, benar. Mungkin waktu kecil pernah main monopoli, tahu ya permainan papan Iya. monopoli itu ya, yang kita beli Mm-mm. satu Yang tempat banyak di PLN, rumahnya, ya banyak eh, rel. beli perusahaan, beli kota, macam-macam edisinya, ada yang beli negara seperti itu. Nah, dari namanya aja pasar monopoli ini paling gampang diingat. Pasar monopoli ini eh, sebenarnya pasar monopoli ini jarang ditemui, sangat jarang ditemui. Karena tak ada satupun bisnis ini yang menyukai beroperasi di pasar monopoli karena ya sudah dimonopoli sama bisnis yang lain. Jadi ya percuma kita mau mencoba masuk sangat susah. Nah, benar yang dikatakan oleh Mbak Dirga tadi ini, perusahaan ini menguasai 100% pangsa pasar. Nah, contohnya apa? Mungkin ada yang tahu. PLN. PLN. Ya, betul PLN. Kalau di Indonesia ini betul sekali. Tadi Mbak siapa yang tadi yang ngomong ya? Saya lupa. Saya nggak tahu. Ya, terima kasih yang menjawab PLN. PLN ini jelas ya, apa namanya? Tidak ada perusahaan listrik lain kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri saya kurang tahu. Tapi jelas PLN. Kalau Pertamina mungkin sekarang ada beberapa perusahaan swasta seperti Chevron atau Shell itu yang sudah mulai masuk menjual secara bebas. Tapi kalau Pertamina, PLN ini memang ini PDAM mungkin ya. Tapi mungkin kalau ada yang sudah punya sumur sumur di rumahnya ya tidak menggunakan PDAM. Oke, jadi itu PLN ini contohnya betul. Nah, PLN ini contohnya menguasai 1% pangsa pasar. Nah, si monopolis atau mungkin contohnya PLN ini leluasa dalam memilih dan menerapkan strategi bisnis. Kenapa? Kenapa perusahaan yang menguasai 100% ini bisa leluasa dalam memilih dan menerapkan strategi bisnisnya? Gampang ini. Kenapa? Kenapa? Pikir logika aja. Kenapa ya? Kenapa misalnya PLN ini leluasa mau menerapkan mau strategi bisnis ini boleh, mau menaikkan harga boleh, menurunkan harga ini gak ada yang protes. Karena Kenapa? tanya, Pak. Hmm? Karena tidak ada saingannya. Iya, Pesaing. iya betul. Mbak Eti ya tadi ya baru ngomongnya. Iya, Iya, Pak. betul. Ya karena nggak ada saingannya. Mau berbuat apapun juga sah-sah saja. Ada saingannya. Mau menaikkan harga ya terserah. Kalau mau mau jadi pelanggan ML ya sesuai dengan ini. Kalau nggak mau ya udah pakai lampu OBLE aja. Nanti pakai ini apa generator kayak generator yang ini generator itu. Jadi pakai minyak itu. Ya, silakan saja seperti itu. Betul, betul sekali. Nah, sisi negatifnya pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya ya serba luasa. Sisi negatifnya tidak memberi keuntungan apabila permintaan akan produknya tidak besar. Nah, apabila eh, permintaannya ini tidak besar, ini akan menjadi suatu hal yang mematikan. Kenapa? Ya, kalau tidak ada yang mau, ya sudah. Misalnya nih, ternyata nih, suatu saat mungkin tidak perlu membutuhkan listrik, tetapi dengan menggunakan tenaga surya, misalnya. Tenaga surya kan bisa menyimpan energi, mengubah energi matahari, sinar matahari menjadi listrik. Nah, kalau semua rumah misalnya sudah menerapkan ini, memasang panel tenaga surya ini, mungkin permintaannya PLN ini akan menurun. Nah, jadi ada sisi negatifnya tetap, ya tidak memberi keuntungan apabila permintaan akan produknya tidak besar. Nah, mungkin juga keliru menetapkan kebijakan harga ya. Orang jadi lama-lama juga jengah ya, lama-lama juga malas gitu. Akhirnya mungkin bisa beralih ke panel tenaga surya tadi. Gitu. Terus bagaimana apabila teman-teman ini memiliki cita-cita
yang bisa menguasai 100% pangsa pasar. Nah, bisa ada caranya. Yang pertama adalah tentu saja dapat diraih kalau memenangkan persaingan. Jadi dia harus melibas semua pesaing-pesaingnya. Kemudian mampu menguasai seluruh bahan mentah ini yang paling gampang. Kalau misalnya bahan mentahnya ini semua peralatannya ini kita monopoli atau mungkin hanya Mbak dan Mas saja yang tahu bahwa cara membuat produk ini itu cuma Mbak Mas dan Mbak aja yang tahu di satu daerah itu. Akhirnya kan bisa memonopoli, ya kan? Resepnya atau cara membuatnya tidak diketahui. Atau, nah kalau sudah mengetahui cara membuat, kemudian sudah menguasai ini dikuasai, kemudian plus memiliki hak paten, cipta, hak dagang, sudah itu dipastikan sudah secara tidak langsung bisa menjadi monopolis atau pasar secara keseluruhan. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan boleh. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Pasar oligo. Nah, sekarang nih pasar oligopoli dominan. Nah, kalau monopoli mungkin semua tahu. Kalau oligopoli ini tengah-tengah. Jadi beberapa perusahaan itu saya besarin tulisannya, saya beri highlight. Beberapa perusahaan. Jadi tidak hanya dari satu perusahaan. Oligopoli. Nah, kebalikan dari mono yaitu oligopoli. Nah, beberapa perusahaan ini yang ada di pasar memiliki pangsa pasar cukup besar 50 sampai 100%. Lalu apa bedanya dengan monopoli? Bedanya jelas ya, kalau monopoli hanya satu. Kali oligopoli dominan ini masih ada pesaing tetapi relatif kecil. Namun ada kemungkinan memperbesar. Ada yang bisa memberi contoh? Apa contoh perusahaan yang hmm, ya dia sudah menguasai 50 sampai 100% kayak gitu. Apa contohnya? Mungkin ada yang bisa memberitahu yang perusahaannya itu 50 sampai 100% sudah menguasai pasar. Industri semen kayak gitu, Pak. Ya, industri semen ini bisa ya. Apa sih sekarang semen Gresik kan? Semen Garuda. Gresik, semen Garuda, semen Tiga roda. Ya, itu mungkin ya. Kalau dulu kan terkenal kayak semen Gresik itu ya. Udah ganti nama kalau nggak salah. Saya kurang tahu, tapi dia itu bisa. Bisa. Mungkin banyak ya, orang pasti kenalnya itu dan paling saingannya cuma dua atau tiga. Gitu. Marjan. Marjan. Marjan ini harganya paling cuma sirup ABC, sirup mungkin ada beberapa tapi yang paling terkenal kan Marjan ini udah menguasai hampir separuh gitu. Nah, itu ya, betul. Jadi ada pesaingnya tapi kecil. Nah, implikasi manajemennya. Nah, bertahan atau berkembang tergantung kemampuan memperoleh laba. Jadi dia ini eh, apa bisa bertahan dilihat dari kepentingan perusahaan pesaing yang masih relatif kecil, karena pesaingnya kan relatif kecil atau pesaingnya ini tidak sekuat dia, maka perusahaan ini biasanya strategi bisnisnya hanya untuk bertahan. Bertahan saja sudah oke, karena dia sudah menang sebenarnya kan. Pesaingnya juga susah untuk membalap, untuk mengalahkan. Nah, bertahan aja sudah oke. Nah, kalau berkembang ini juga lebih bagus. Tetapi tergantung bagaimana perusahaan ini memperoleh laba. Seperti itu. Nah, strategi bisnisnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau bisnis kita ini ingin menjadi naik kelas menjadi oligopoli dominan? Bagaimana caranya supaya menjadi pasar oligopoli dominan? Yang pertama adalah rekayasa selisih antara harga pasar dan biaya memasuki pasar. Nah, kalau misalnya ini jelas ya, kalau
eh, selisih harga pasarnya ini tinggi, otomatis dia akan menang. Sehingga dia bisa memaksa pesaing kalah dengan eh, gambarannya seperti ini. Kalau misalnya perusahaan ini sudah bisa menekan harga pokok produksinya serendah mungkin, misalnya dari menjadi 400 seperti itu, karena sangat efisien, karena dia ini sudah expert, kemudian bisa menekan biaya produksinya serendah mungkin, maka perusahaan-perusahaan lain akan kesulitan untuk membalap, untuk mengalahkan. Karena mungkin di perusahaan lain biaya produksinya itu cuma masih 600 perak gitu. Dan kita sudah 400 per unitnya, sehingga beda 200 terus juga cukup besar apabila produksinya banyak. Ya, akhirnya pesaing harus kalah. Kemudian ini juga bisa sama seperti yang di pasar monopoli, apabila kita membeli semua bahan baku yang ada. Contohnya mungkin ini, kalau misalnya teman-teman ada usaha pengalengan sarden atau sarden, instarden yang jadi itu. Nah, apabila kita sudah membuat kontrak dengan semua nelayan, pensuplai ikan sarden, nelayan atau peternak ikan sarden mungkin, maka perusahaan pesaing akan susah untuk mendapatkan pasokan bahan baku. Otomatis dia akan kesulitan untuk produksi. Ini juga salah satu cara seperti yang ada di pasar monopoli tadi. Nah, cara nomor 4 ini lebih lucu lagi. Nah, itu mempengaruhi asosiasi buruh untuk menuntut kenaikan upah. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, setiap tanggal 1 Mei ya, Hari Buruh 1 Mei ya. Kalau nggak salah 1 Mei, itu kan kita ada hari libur nasional. Kayaknya di seluruh dunia. 1 Mei itu. Hari buruh memang. Nah, di Indonesia kan biasanya ada demo. Ada masalah, nggak ada masalah, selalu turun ke jalanan. Mungkin ini itu mungkin eh, ditunggangi oleh kepentingan ini. Jadi kalau misalnya eh, serikat buruhnya dalam suatu perusahaan ini di apa ya dihasut dihasut apa ya ya seperti itu, dihasut untuk selalu menaikkan harga apa upahnya, maka perusahaan ini kan susah juga, kayak harga kita HPP-nya aja sudah tinggi, terus buruhnya juga minta naik upah yang sangat besar, otomatis lama-lama perusahaannya kolaps seperti itu, perusahaannya kalah. Jadi ini ada 4 cara kalau misalnya kita ingin memenangkan persaingan bisnis. Apa aja tadi? Yang pertama, merekayasa selisih antara harga pasar dan biaya pasar, dan meningkatkan beban biaya total. Intinya ini kalau nomor satu, nomor dua ini kita tekan harga biaya produksi. Nah, sehingga selisihnya kan banyak. Harga jual dan harga pokok produksi ya, sehingga untungnya lebih banyak. Cara yang ketiga ini membeli semua bahan baku yang ada. Ini juga. Yang keempat ini coba bukan menghasut, ini cara yang salah sebenarnya, tapi ini bisa dijadikan salah satu cara, yaitu mempengaruhi asosiasi buruh untuk menuntut kenaikan upah. Apa akibatnya? Ya, kalau misalnya punya perusahaan terus buruhnya selalu saja demo, kan lama-lama nggak kerja, terus nggak bisa bayar. Nah, akhirnya kolaps bisnisnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, oligopoli dominan. Masih sederhana? Nggak ada, kita masuk ke pasar oligopoli pekat. Nah, tadi ada pasar oligopoli dominan dan oligopoli pekat. Nah, ini hampir sama juga. Nah, sama-sama ini satu. Nah, kalau yang oligopoli dominan dua atau tiga, tetapi kalau pekat ini 4 perusahaan terbesar. Nah, jadi ini ada 4 perusahaan terbesar, sudah di state 4 perusahaan terbesar. Nah, ini terlahir jika 4 perusahaan terbesar yang ada di pasar menguasai 60 sampai mendekati 100% pasar. Nah, jadi oligopoli pekat ini ada 4 perusahaan. Jadi ya hanya 4 perusahaan besar yang terkenal, memang yang perusahaan kecil-kecil ya otomatis sudah kalah.
Itu. Nah, perusahaan yang memimpin pasar dapat merintis dan membangun kolusi bekerja sama dengan satu sama lain. Jadi strategi bisnisnya apabila kita ingin berada di kita berkoalisi atau bekerja sama dengan yang lain. Oh, jadi contohnya apa nih? Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa bekerja sama, bukan posisi ya bekerja sama seperti itu. Mungkin bekerja sama dengan saling ya bekerja sama. Mungkin apa ya? Mungkin ada yang tahu sambil bisa dicari. Nah, ini mungkin di pasar oligopoli pesat ini eh, jadi perusahaan ini supaya bisa masuk ke pasar ini bekerja sama. Itu apa contohnya? Mungkin ada yang tahu? Jasa penerbangan mungkin. Jasa penerbangan. Jasa penerbangan mungkin eh, kalau pasar oligopoli pekat ini memang agak susah ya. Agak susah. Mungkin tapi bisa kita ambil contoh mungkin penerbangan. Nah, misalnya kalau teman-teman di sini pasti yang sudah pernah saya yakin semuanya sudah pernah berpergian menggunakan maskapai penerbangan. Nah, pasti ya pakai misalnya kalau di Indonesia ini kayak atau dia atau mungkin membantu arah Indonesia dia melakukan bayarannya itu bisa seperti itu. Mungkin sambil bisa di ini cari di rumah apa contohnya pasar oligopoli pekat ini karena emang agak susah kalau pasar oligopoli pekat jika ada 4 perusahaan sejenis. Kemudian ada pasar oligopoli longgar. Jadi tadi ada pasar oligopoli dominan, oligopoli pekat, dan oligopoli longgar. Nah, apa bedanya kalau longgar ini? Nah, ini tidak terlalu berbeda dengan pasar monopolistik. Namun yang bedanya adalah penjual lebih banyak menawarkan barang yang berfungsi sebagai barang pengganti yang amat dekat. Nah, apa contohnya? Jadi, di sini kata kuncinya adalah hampir sama dengan pasar monopolistik. Namun, yang berbeda, penjual lebih banyak menawarkan barang yang berfungsi sebagai barang pengganti yang amat dekat. Mungkin saya bisa, teman-teman bisa berpikir, kemudian bisa diverifikasi. Saya beri contoh, saya baru nemu. Kita semua tahu ya mie instan. Mie instan di Indonesia, Indomie, mie sedap, seperti itu. Nantinya ada mie cup yang ada di cup di sini kapal-kapal pelabuhan kayak gitu. Ada kan mie ya yang diseduh di cup itu ditunggu 2-3 menit atau 10 menit gitu baru bisa dimakan. Nah, itu diseduh ya mie cup itu. Nah, itu kan mie instan digantikan oleh bisa diganti bukan bukan literally mengganti tapi memberikan opsi lain kepada konsumen, memberikan pilihan kepada konsumen. Kalau nanti kamu susah di misalnya kita berlayar menggunakan kapal kan susah. Air panas susah. Mie, nah ini ada lebih instan nih. Nah, kemudian nah, mie gelas ini kan juga tinggal males nih harus memasak air atau cupnya ini ada yang lebih kalau di Indonesia ada mie gelas itu nanti ditaruh di gelas kemudian diseduh. Nah, ini juga mengganti mie cup. Yang mie cup tadi diganti oleh mie gelas. Kemudian kalau misalnya orang karena mie instan, mie gelas,
White, MSG. Nah, dijual juga kayak mie burung dara itu, kayak mie yang bikin sendiri. Nah, lebih sehat mungkin. Nah, ini merupakan barang-barang pengganti, merupakan barang-barang yang dapat diberikan sebagai opsi kepada konsumen. Nah, mungkin teman-teman bisa memberi contoh yang lain untuk pasar oligopoli longgar, silakan. Contohnya apa? Ya. Sama seperti tadi Pak, kayak kopi kan. Kayak apa? Kemasan, dalam hal kemasan. Hmm. Pertamanya cuma saset ataupun apa. Terus ada yang sekarang kopi pakai botol yang Oh bisa iya, betul, 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 betul. Betul. Terima kasih Mbak siapa tadi yang lewat ngomong Mbak ya. Eti ya. Jadi betul. Jadi Iya awalnya Pak. dulu kan ada kopi itu sasetan ya. Kopi sasetan. Oh, ada yang sekarang malah ada yang bentuk biji kopi udah di ini ya, disangrai kemudian dibentuk itu. Kemudian orang males nggak punya mesin kopi, coffee makernya nggak punya mesin kopi, ada kopi APC instan, APC 3 in 1, udah 3 in 1 lagi. Itu kan ada yang kopi, susu, gula. Nah, tinggal seduh, ya, udah manisnya pas, paling nambah-nambah gula dikit. Nah, kemudian sekarang udah males kalau ada tamu ke rumah, males bikinin kopi nanti harus cuci-cuci gelasnya, diganti ya gelas. Kan ada kan kayak kopi cup itu yang kayak di gelas aqua gitu tinggal disajikan. Kemudian kalau males berpergian ada yang bentuk kemasan botol. Nah, itu betul. Jadi kayak mereknya kan beragam. Nah, ini justru merupakan contoh dari pasar oligopoli longgar. Itu ya. Mohon diingat-ingat nanti kalau misalnya ujian keluar. Mungkin ini bisa keluar. Nah, bagaimana agar kita bisa memenangkan pasar di oligopoli longgar? Ya, jelas caranya memberi perhatian pada perkembangan selera konsumen. Nah, sekarang zaman serba instan. Orang mana sih yang suka repot itu kan? Nggak ada orang suka repot. Ya, adanya ada orang suka mudah dengan cara mudah. Ya tadi kan dicontohkan oleh Mbak Eti tadi. eh, Bikin kopi ada tamu. Dulu aduh, ada yang suka menggunakan coffee maker. Kelamaan harus beli alatnya dulu. Kopi instan. Kopi instan masih harus dicuci. Kopi gelas aja. Kopi gelas nyampah. Oh, apa-apa. Nanti ya, udah nggak tahu. Nanti pakai mesin vending mesin mungkin bisa. Nggak tahu. Nah, itu intinya adalah memberikan perhatian pada perkembangan secara konsumen. Nah, atau fokus melayani satu segmen pasar tertentu. Nah, segmennya tertentu. Misalnya mie cup tadi itu. Segmennya adalah ya orang-orang berpergian. Maka mie cup ini banyak kalau teman-teman perhatikan banyak dijual di bandara, banyak dijual di pelabuhan, banyak dijual di stasiun bis. Nah, karena memang ya orang yang berpergian, kemudian dia hanya tidak sempat kelaparan, tidak punya banyak waktu untuk makan. Nah, itu ya, Awasara Oligopoli Longgar. Saya rasa mudah dipahami. Ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang masuk ke pasar persaingan sempurna. Tadi ada apa aja tadi? Pasar monopoli, yang paling gampang ya, oligopoli dominan, oligopoli pekat, oligopoli longgar. Nah, sekarang ada kelima pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini jumlah pembeli tidak banyak, sehingga perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pasar. Jadi, pembelinya tidak banyak, sehingga susah untuk mempengaruhi pasar. Jadi, eh, pasar ini merupakan pasar yang tidak memberikan janji karena laba yang dijanjikan rendah. Contohnya apa? Contohnya apa? Perusahaan ini tidak memiliki pembelinya tidak banyak. Ya, contohnya sih mungkin toko bisnis-bisnis toko kelontong ini ya. Kalau tahu kan toko kelontong ya, toko yang menjual barang serba ada kayak gitu. Nah, itu kan untungnya tidak banyak kan, karena memang ya, ya mau mau beli misalnya toko kelontong ini kan menjual banyak barang kan, misalnya mau beli bumbu apa misalnya kemiri misalnya. Kemirinya satu saset itu 500 gitu. Paling kulaknya cuma 400 atau 450 perak. Nah, untungnya 50. Nah,
Jadi pembelinya itu tidak banyak dan labanya juga rendah gitu. Hanya snack-snack gitu. Kalau teman-teman di Indonesia kan banyak tuh toko kelontong terutama di desa-desa, kampung juga banyak. Dia beli jajan Rp1.000. Paling kulaknya 750 itu udah banyak banget sih atau 800 gitu. Labanya cuma 200. Nah, nggak mungkin dijual 1.500 juga. Ya, penjual lain hari jualnya 1.000 kan ketahuan. Jadi labanya tidak banyak dan pasar ini tidak menjanjikan. Sehingga bagaimana apabila kita sempurna ini? Ya, penjual harus memperbesar jumlah barang yang dapat dijual. Nah, akhirnya bisa dijadikan misalnya dari toko kelontong jadi toko grosiran, dari toko kulaan untuk kulaan. Jadi kan bisa menjual dengan jumlah yang banyak. Tuh, ya. Tahu ya bedanya ya antara pasar persaingan sempurna ini. Jadi ya cari contohnya kalau persaingan sempurna ini cari produk atau bisnis yang labanya tidak banyak. Kayak Oriflame itu juga. Labanya kan rendah kayak gitu. Nah, dia bisa bertahan karena dia barang yang dijual makin banyak. Tahu Oriflame ya, kayak misalnya mulai dari sampo, mungkin kosmetik, lip balm, kemudian semua dijual. Pokoknya yang berkaitan dengan perawatan diri. Nah, itu persaingan sempurna. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada 5 berarti ya tadi. Ada pasar monopoli, oligopoli, dominan, longgar, serta persaingan sempurna. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya beri waktu sebentar. Menit. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan pelan-pelan dulu. Nah, sekarang kita masuk setelah kita belajar mengenai struktur pasar itu apa saja. Nah, sekarang kita belajar pangsa pasar. Nah, mungkin kalau kita membaca buku, membaca berita, membaca informasi dimanapun, kita sering sekali mendengar pangsa pasar. Pangsa pasarmu sudah seberapa? Pangsa pasar perusahaan itu besar. Pangsa pasarnya ini. Sebenarnya apa sih itu pangsa pasar? Ya, sering terdengar tapi mungkin kita tidak tahu apa itu pangsa pasar. Pangsa pasar itu adalah kemampuan perusahaan dalam menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu. Nah, kemampuan perusahaan dalam menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu, sehingga perusahaan tahu batas pasar tempat beroperasi. Nah, di sini ada kata kuncinya, tahu batas pasar tempat beroperasi. Nah, jadi misalnya, pangsa pasar mana? Oh, pangsa pasar itu di wilayah Boyolali misalnya. Pangsa pasar saya itu daerah di Samarinda. Tahu batas pasar tempat beroperasinya. Jadi pangsa pasar ini lebih ke wilayah tempat perusahaan itu atau produk itu berkembang. Real, jadi satu jenis tertentu. Jadi kan satu jenis tertentu ya ini perusahaan misalnya eh, baju merek apa misalnya merek sepatu merek Yongki, Kumaladi misalnya atau misalnya ini terkenal Niluh Jelantik. Jadi ada di Bali itu ada sepatu yang buatannya Niluh Jelantik ya itu pangsa pasarnya ya di Bali. Tapi walaupun dia sudah sekarang sudah di luar negeri sangat terkenal karena banyak turis, tetapi pangsa pasarnya itu dulunya ya di Bali dulu. Batas pasar tahu batas pasar tempat beroperasinya. Nah, pangsa pasar kalau kita berbicara mengenai pangsa pasar terdapat dua dimensi. Yang pertama ada dimensi produk. Ya, yaitu derajat perbedaan segmen pasar yang dipilih. Nah, seperti kita tahu, kalau kita mempunyai bisnis pasti kan atau ada perusahaan itu dia punya pangsa pasar. Kayak pangsa pasarnya ini untuk kelas tinggi, menengah, dan rendah. Ada kelas high end, mid end, medium end, dan low end. Nah, contohnya ini
teman-teman punya HP Samsung misalnya, Samsung ini dengan harganya yang dia dia ini yang handphonenya dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal, yang kelasnya memang mereknya sama-sama Samsung, tetapi ada yang harganya sangat mahal sekali, sampai 12 juta, 16 juta, mungkin sampai nggak tahu saya ya. Saya kebetulan bukan penggemar handphone yang mahal, maksud saya nggak tahu, tapi saya yakin pasti ada yang mereknya melampaui batas wajar untuk handphone. Nah, itu kan yang 12 juta itu masuk di eh, pangsa pasar untuk kelas atas atau high end. Terus pas. Ya, kemudian ada juga yang kelas menengah, medium, mungkin yang harganya berkisar 5 sampai 6, 5 sampai 10 juta. Nah, ini dia ada sama-sama Samsung, tetapi kualitasnya tidak sebagus eh, yang untuk high end, tapi lumayan lah katanya. Harganya juga lebih murah, tapi lebih mahal dari yang low end. Ini harganya sekitar 5 sampai 6 juta. Kemudian Samsung juga dia juga menyisir kelas-kelas yang eh, apa dengan harga yang rendah gitu. Misalnya yang 1 sampai 2 3 juta atau 5 juta. Nah, ini untuk kelas yang menengah. Sama-sama Samsung, tapi jelas kualitasnya sangat berbeda dengan high end. Itu ya itu ada. Jadi kalau kita berbicara pangsa pasar ada dua dimensi. Yang pertama dimensi produk. Dimensi produk bisa dibagi menjadi high end, mid end, dan tinggi, menengah, dan rendah. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, dibatasi juga oleh dimensi geografis. Nah, kebakuan wilayah penjualan perusahaan. Seperti yang bilang tadi, oh di wilayah Samarinda, di wilayah Bali, di wilayah Surabaya. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya struktur pasar ya. Jadi kalau saya sekarang ada orang tanya, pangsa pasar apa? Kita bisa menjelaskan. Pangsa pasar saya sudah meliputi daerah ini. Pangsa pasar saya sudah, sekarang saya menyisir untuk menengah gitu. High, mid, mid end sama low end. Ya, bisa dipahami ya, saya rasa masih sederhana. Ada yang ditanyakan? Bisa Pak. Bisa, thank you. Terima kasih ya, saya lanjutkan dulu. Nah, tolak ukur geografis lebih digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar. Kenapa? Ya, sangat gampang ya, sangat gampang untuk dicerna. Kalau misalnya nih, eh pangsa pasar saya itu udah jelas, lebih mudah dicerna daripada yang lain pangsa pasar ini. Kemudian setelah kita berbicara mengenai pangsa pasar, di sini kita akan mengenal juga istilah mengenai konsentrasi pasar. Nah, kalau pangsa pasar tadi itu bagaimana perusahaan kita menjual dalam satu batasan wilayah tertentu. Nah, di sini konsentrasi pasar. Nah, konsentrasi pasar ini definisinya adalah jumlah atau kombinasi pangsa pasar dari beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Nah, di sini ada kata beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Kalau misalnya contohnya ini seperti ini. Di Jakarta untuk pasar satu, oh, di Indonesia untuk pasar mie instan itu terkonsentrasi untuk bisnis mie instan kemudian baru beberapa perusahaan bisa disebutkan lain. Jadi, jadi untuk industri mie instan ini pasarnya terkonsentrasi beberapa perusahaan itu. Nah, apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar ini? Tadi kan kita bisa menyebutkan, oh ada Indomie, ada mie sedap, ada apa lagi ya? Mie
Sarimi, Gaga. Nah, apa indikator atau alat ukurnya dalam menyebutkan konsentrasi pasar tadi? Yang pertama adalah rasio konsentrasi 4, yaitu volume penjualan, harta laba atau jumlah tenaga kerja. Nah, saya bisa menyebutkan Indomie sedap. Tadi kan karena perusahaan itu kan banyak sekali dijual di Indonesia. Volume penjualannya sangat tinggi. Kemudian terkenal, mungkin karena pabriknya terkenal, karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sana. Jadi kan membuat namanya ini semakin dikenal oleh masyarakat. Yang kedua ada indeks Lerner, yaitu diukur melalui kekuasaan perusahaan dalam mempengaruhi harga pasar. Nah, semuanya kan acuannya misalnya nih, jadikan acuan. Misalnya mau beli Indomie, Indomie harganya 1.500 gitu. Kalau lebih mahal dari Indomie, ya maka perusahaan itu bisnis itu dikatakan mahal. Pokoknya acuannya tuh satu itu aja. Kalau oh murah ya dibanding Indomie karena ini cuma 1.000 perak gitu. Oh, acuannya Indomie. Oh, itu kok merek itu lebih mahal sih? Biasanya kan Indomie 1.500 gitu. Kok Indomie kan 2.500 ini kok 4.000. Nah, acuannya lagi-lagi itu. Jadi kalau udah disebut-sebut sebagai acuan, itu dia udah masuk dalam konsentrasi pasar. Seperti Honda. Karena kan Honda ini kan sepeda motor Honda ini terkenal ya. Ya seperti dibanding-bandingkan gitu kan. Nah, dan yang ketiga adalah halangan memasuki pasar, yaitu diukur halangan apa saja yang mengurangi kesempatan kemudahan. Kalau pasar sejenis lainnya susah untuk memasuki pasar instan, maka ya berarti dia kalah dengan yang sudah terkonsentrasi sebelumnya. Mungkin contohnya juga ini eh, seperti yang sepeda motor kan di Indonesia kan ada Honda, Yamaha, kalau Kimco di Taiwan kan ada Kimco. Ini kan pasti kalah sudah. Eh, sudah Sanek itu udah kalah karena terkonsentrasi di Indonesia ini sudah terkonsentrasi untuk sepeda motor ya Honda, Yamaha, dan Suzuki. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Atau mungkin ada yang mau bisa memberi contoh lain apa yang konsentrasi pasar? Boleh, silakan. Sekarang sambil saya nunggu ya, ada yang mau bicara? Ada? Enggak, Pak. Lanjut Oke, dulu. lanjut. Oke, sekarang halangan sudah memasuki pasar. Nah, ini penting. Kalau teman-teman sudah berangan-angan ingin membuat sebuah bisnis, berangan-angan sudah ingin memajukan bisnisnya. Nah, atau pemain baru yang ingin memasuki sebuah bisnis. Saya ini ada yang kemarin online jual beli online baju. Oh, ingin mengalahkan merek-merek terkenal di dunia. Nah, kan tidak mudah tuh. Maka kita harus eh, mengetahui dulu halangannya masuki pasar. Nah, terdapat beberapa halangan yang biasa menyebabkan kita susah untuk memasuki pasar struktural atau struktur pasar. Yang pertama adalah keunggulan biaya absolut. Nah, kita bikin ini ya Honda. Nah, Honda ini 16 juta misalnya yang Honda PP 16 juta itu udah dapat ini. Nah, kalau kita sebisa mungkin karena pemain baru ini kan belum tahu, konsumen belum tahu kualitasnya seperti apa. Namanya belum dikenal, kualitasnya belum diketahui, garansinya seperti apa. Nah, kalau salah menentukan harga, ya pasti sudah. Jadi maksimal itu harganya harus sama dengan yang pemain yang sudah dulu atau yang pemain yang sudah bermain di konsentrasi pasar ini. Kalau harganya Honda ini 12 juta, jangan membuat kendaraannya harganya 25 juta kecuali kualitasnya emang benar-benar bagus. Kalau kualitasnya sama aja ya mending yang Honda dong gitu.
barangnya banyak, servisnya bagus. Oh. Yang Ini kedua ya Pak, adalah skala apa ekonomi, namanya? ya. Ini apa kayak suaranya kemana tuh ya? Kenapa Mbak? Mohon maaf, kurang baik. Bentar Pak, maaf. Nggak apa. Ya, yang sekarang ini kan mobil apa MPV itu loh yang konveti apa produk apa? Produk Cina, konveti kah? Terus kan bersaing sama MPV dari Toyota kayak apa? Kayak gitu ya, Pak. Ya, jadi kalau ya ada perusahaan mobil ya. Iya, jadi dia mematok harga lebih rendah, maksudnya mungkin lebih murah padahal kualitasnya sama gitu loh. Mm, Kayak mm, mm. kemarin kan ada tugas gitulah Pak, maksudnya diskusi di Tuton juga kan kayak gitu membahas. Ya, itu juga eh, bisa menjadi salah satu cara untuk memasuki pasar. Nah, Cina ini kenapa dia bisa menang? Maksudnya dia bisa menang. Memang dia eh, harganya dia jauh dari eh, produk-produk yang sudah bermain terlebih dulu, pionir, produk pionir. Nah, dia pintar untuk memasuki pangsa pasar tertentu. Dia menematok harga yang jauh lebih rendah. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan maksimal sama harganya, kalau dan kualitasnya sama. Nah, caranya dia mematok lebih rendah. Nah, mematok lebih rendah kan benar-benar gap apa perbedaannya sangat tinggi. Orang kan notice apa orang jadi sadar, ini murah banget ya. Ya udah deh, walaupun kualitasnya jelek, tapi kan karena harga murah orang jadi maklum gitu. Lain dengan kalau harganya sama, kualitasnya jelek, orang pasti bersungut-sungut, orang pasti marah gitu kan. Ini udah harganya sama, kualitasnya jelek. Tapi kalau orang memasukkan harganya rendah, kualitasnya jelek kan wajar gitu. Ya wajar ya, karena memang harganya murah. Mobil 25 juta udah dapet kok. Kayak, walaupun bahannya kayak dari gembreng, apa sih gembreng ini kayak ini kok kayak gembreng gitu, apa sih gembreng itu lupa. Kayak kaleng gitu loh, bahannya dari kaleng gitu, tapi mobil gitu, gitu. Jadi itu memang itu keunggulan biasa. Jadi kalau mau masuk ini, jadi harus mematok harga dengan baik. Nah, yang kedua adalah skala ekonomi. Berarti kayak kayak Xiaomi dulu ya, Pak ya. Iya, Xiaomi itu Xiaomi kan murah dulu ya. juga. Iya, dulu dulu dia murah banget awal-awal keluar tuh. Nah, Terus sekarang pas sekarang udah bagus, udah kelihatan orang-orang hmm, udah tahu tentang dia, ah, mesinnya bagus sama kayak yang lain. Dia sekarang ada. harganya udah banyak, harganya udah mahal. Iya, Hmm, harganya udah sama dengan pesaingnya gitu. iya, Kalau dulu dia di bawah banget gitu, hmm. Ya itu kan awal-awal keluar. pinter ya, pinter dia. Nah, bermainnya pinter lah. Tadi kan Mbak Nora ini bilang, kalau misalnya dulu Xiaomi itu murah banget sampai akhirnya orang notice gitu, orang itu sadar, ada yang lebih murah nih, udah deh nggak apa-apa, eh, murah, bagi coba aja. Nah, kalau dia udah berhasil, dia coba teman-teman lihat di nomor 4 ini, diferensiasi produk. Nah, setelah dia udah punya segmen pasar tertentu, dia akhirnya pilihan, sebenarnya aku tuh nggak cuman murah loh, kalau kalian mau harga yang lebih mahal, saya punya. Kalau ini memang murah sih, murah, tapi kualitas jelek. Tapi tunggu dulu. Saya juga punya produk yang harganya mahal, kualitasnya juga bagus. Nah, diferensiasi produk ini seperti apa ya, kail aja. Sebagai kail aja, seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Mbak ini. Nah, kalau yang nomor dua skala ekonomi itu, eh, kalau misalnya kadang-kadang, kenapa harga itu bisa murah kan kita produksinya dengan banyak. Kalau memproduksi banyak kan otomatis harganya lebih murah kan. HPP-nya, harga pokok produksinya lebih murah. Nah, kebiasaan kalau pemain baru itu kan dia tidak berani memproduksi secara banyak karena memang orang belum tentu mau membeli dan orang juga belum kenal produknya. Nah, otomatis dia memproduksi sedikit yang berimbas kepada harga pokok produksi yang lebih mahal. Nah, itu juga masuk halangan skala ekonomi ini. Jadi kalau mau bisa masuk ya produksi dengan banyak sehingga harga HPP-nya murah, sehingga bisa bersaing dengan harga pemain yang sudah lebih dulu.
persyaratan modal. Nah, persyaratan modal ini ya otomatis kalau modalnya besar ya gampang ya untuk masuk pasar ya. Kalau modalnya kecil ya itu harus lebih berjuang lagi. Diferensiasi produknya seperti yang dikatakan tadi sudah dijelaskan mengenai Xiaomi yang dibantu oleh Mbak Nora ini tadi. Itu betul. Nah, kemudian biaya perpindahan penggunaan barang. Nah, misalnya ini eh, semua jalur distribusi sudah salah. Biaya perpindahan barang ini contohnya konsumen ini enggan berpindah karena sudah loyal. Misalnya nih bank, misalnya nih di bank, misalnya eh bank ini kalau kita sudah buka rekening di bank BCA misalnya atau BRI gitu, mau pindah atau buka bank lain itu kan males ya, kayak males karena eh, ya atau ini kartu provider inilah kartu 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 internet gitu. Karena kalau udah nomor ini kan apa? Kalau kita ganti nomor kan susah gitu, tidak efisien harus memberitahu yang lain dulu. Harus udah cocok udah lama orang udah tahu. Nah ini biaya perpindahan penggunaan barang ini konsumen-konsumen yang sudah enggan untuk berpindah sehingga kan sudah loyal. Nah ini menjadi halangan untuk memasuki pasar. Sedangkan satu sisi kita pemain baru ingin memperkenalkan, menawarkan sesuatu yang berbeda kepada konsumen. Nah, bagaimana caranya? Nah ini menjadi tantangan. Bagaimana menarik hati konsumen untuk berpindah menggunakan produk kita. Nah kita harus benar-benar menawarkan keunggulan yang efisien dan berbeda. Yang nomor 4 adalah akses pada saluran distribusi. Nah, akan susah juga kita untuk memasuki pasar yang pemainnya sudah lebih dulu ada apabila distribusinya sudah dikuasai. Nah, contohnya ini. Saya dulu pernah pada waktu zaman saya kuliah pernah berkunjung ke Tepung Bogasari. Nah, salah satu pabriknya itu ada di Surabaya, Surabaya Utara. Nah, dia punya pelabuhan. Dia kan itu Tanjung Perak ya. Ya, dan itu di pelabuhan di Surabaya itu dia sudah membeli satu spot pelabuhan. Jadi kalau udah barang datang, bahan baku datang, masuk di pelabuhan dia terus pabriknya juga di dekat situ. Nah, saluran distribusi ini kan sudah apa ya? Terus dia sudah punya armada untuk mendistribusikan barang-barangnya. Nah, udah ada gudang di sini, udah ada gudang di situ, jadi lebih mudah distribusinya. Once pemain baru ini ingin masuk akan kesusahan karena susah karena mau cari pelabuhan susah. Kalau beda dengan pemain lama, dia sudah pintar, dia sudah membuat satu jalur distribusi. Nah, sehingga mudah untuk menguasai satu daerah tertentu. Yang ketujuh ada peraturan pemerintah. Nah, pemerintah bisa menutup pabrik atau membuat perusahaan itu banting setir apabila sudah mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa saya pabrik ini tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Misalnya kemarin minggu lalu yang Apotil itu ya, atau mungkin ada dulu sempat terdengar kabar obat nyamuk hit, ya obat nyamuk hit merek hit itu karena katanya tidak baik kandungannya. Atau mungkin ini kosmetik-kosmetik yang tidak ada nomor BPOM-nya. Nah itu juga ketika peraturan pemerintah sudah menyatakan bahwa produk ini tidak baik, maka otomatis menjadi halangan untuk masuk dalam sebuah pasar. Apalagi kalau pemain baru ya yang tidak punya nomor BPOM ya, susah juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Saya lanjutkan ya. Variabel tambahan di negara berkembang. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi bahwa mengapa kita membahas BUMN? Kenapa? Apa kaitannya kita ingin memulai usaha baru dengan BUMN? Nah, BUMN ini kan mayoritas sudah ada yang monopoli, ada yang seperti PLN monopoli, ada yang oligopoli dominan, oligopoli pekat juga ada. Nah, di negara-negara berkembang, kita ambil contoh di Indonesia aja yang kita bisa lebih mudah membayangkan, peranan BUMN ini cukup signifikan dalam investasi prasarana dasar.
Dia memiliki jangka waktu panjang, memerlukan modal besar dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, sehingga susah sekali kita menggantikan peran BUMN. PLN contohnya, siapa yang bisa menggantikan? Maksudnya bisa mungkin ya dengan panel tenaga surya itu, tetapi secara keseluruhan dia sangat kuat menancapkan kekuatannya ini di Indonesia seperti itu karena dia sudah punya tower-tower listrik, kemudian juga punya gardu-gardu PLN, tidak susah. Kemudian PDAM juga seperti itu. Modalnya sudah besar, sangat susah untuk mengalahkan. Jangka waktunya sudah panjang karena sudah dari zaman mungkin dari zaman Repelita dulu, presiden-presiden sebelumnya, dan dia sini sifatnya menguasai hidup orang banyak. Seperti itu. Sehingga BNN ini merupakan pesaing dari perusahaan swasta. Walaupun kadang kita berpikir sesuatu yang dikelola oleh swasta itu mungkin lebih baik, mungkin. Karena swasta ini kan prinsipnya dia mendapatkan modal, mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, biasanya sesuatu yang dikelola swasta ini lebih kompetitif, dia mempunyai nilai tambah. Nah, namun terhadap perusahaan multinasional memiliki keunggulan seperti modal, teknologi informasi, serta memiliki posisi tawar-menawar dengan pemerintah. Jadi mungkin kalau misalnya perusahaan swasta ini ingin menjadi pemain monopoli, ya dia harus bekerja sama dengan pemerintah. Ya, itulah mengapa BUMN kita bahas karena sangat susah untuk mengalahkan peran BUMN ini, terutama di negara berkembang di Indonesia. Analisis bersaing individual. Nah, kalau kita sudah mengetahui struktur pasar, kita sudah mengetahui apa itu konsentrasi pasar, kita sudah mengetahui apa saja sih yang menjadi halangan umumnya kita memasuki sebuah pasar itu, maka sekarang kita belajar mengenai analisis pesaing individu. Nah, mengapa kita harus menganalisis tingkah pola pesaing kita? Kenapa? Jelas ya, supaya kita lebih menang. Dalam sebuah pertandingan, kita peperangan, pertandingan, perlombaan, kita akan bisa menang apabila kita mengetahui kelemahan dari lawan kita. Kita mengetahui lawan kita lebih dari lawan kita itu mengetahui dirinya sendiri. Nah, jadi itulah pentingnya kita perlu menganalisis tingkah pola pesaing. Nah, diharapkan manajemen dapat mengetahui posisi perusahaan secara efektif. Kalau kita sudah mengetahui pesaing kita lebih dengan baik, kita bisa memposisikan diri kita. Seperti kita bermain catur. Akhirnya kita udah tahu posisi lawan kita kalau main gimana, kita bisa mengambil langkah. Sehingga diharapkan manajemen dapat mengetahui posisi perusahaan dan mampu bersifat proaktif. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar mengajar kedua. Konstruksi skenario model Royal Dutch or Shell. Mungkin bisa dibuka bukunya halaman 3.28. Nah, di sini kita akan belajar melakukan konstruksi skenario dalam kemungkinan ketidakpastian yang ditemukan dalam lingkungan bisnis. Jadi setelah kita intinya di sini kita membuat skenario. Setelah kita tahu tingkah pola pesaing kita sudah mengetahui lingkungan kita berperan, kita membuat skenario kemungkinan-kemungkinan langkah apa yang akan kita lanjutkan. Caranya nanti kita menggunakan model Royal Dutch ini. Nah, tahapannya adalah kita membangun skenario awal. Nah, skenario kita ini di mana sih? Situasi kita seperti apa? Kemudian kita membuat cetak biru skenario yang dikembangkan. Dari skenario kita membuat langkah-langkah untuk dikembangkan. Sehingga nanti tercipta wujud akhir dari skenario. Oke, ya. Pelan-pelan model Royal Dutch ini apa kita bahas satu-satu. Tahapannya. Nah, ada 4 tahap. Bahkan di situ yang pertama identifikasi pokok persoalan. Nah, kita sudah harus tahu. Itulah mengapa saya ingatkan berkali-kali bahwa manajemen strategi itu dibagi dua. Ada faktor eksternal, ada dua, lingkungan industri dan makro.
Karena kita bisa mengetahui persoalan bisnis kita, tantangan kita dengan merujuk makro. Nah, skenario diawali dengan pertanyaan keputusan spesifik yang terkait dengan lingkungan bisnisnya. Apa pokok permasalahan? Apakah berdasarkan uh, faktor politik, faktor ekonomi, sosial budaya, hukum, ataukah teknologi? Kemudian setelah kita tahu faktor apa yang paling berpenting dan mempengaruhi persoalan dalam bisnis kita mengidentifikasi siapa saja yang berperan. Pihak-pihak aja yang berkepentingan. Oh, mungkin kalau misalnya kita perusahaan ini sangat bermasalah dengan politik peraturan pemerintah, sehingga otomatis aktor yang berperan adalah pemerintah. Kalau misalnya teknologi, maka faktor yang berperan adalah ilmuwan, ya, ilmuwan ya atau engineer-nya. Kemudian identifikasi kekuatan penentu utama. Jadi keseluruhan variabel yang berasal dari lingkungan bisnis yang memiliki pokok persoalan dari yang sebelumnya telah dirumuskan dari yang 6 faktor makro tadi itu dipilih mana sih yang paling 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 penting seperti itu. Kemudian baru, nah ini yang paling penting. Nah ini nanti bagian paling ini mau diperhatikan karena nanti kita akan membuat sebuah tabel berdasarkan kotak nomor 4 ini. Jadi di kotak 4 ini setelah kita menentukan identifikasi kekuatan penentu utama, kita mengidentifikasi kecenderungan dan ketidakpastian. Nah, variabel tadi kan sudah dipilih kan dari 6 faktor makro tadi, atau mungkin ada 2 atau dipilih 3 yang paling penting. Kita bagi lagi mana yang uh, kita bagi berdasarkan 2 faktor, yaitu kecenderungan disimpulkan oleh T. T ini diambil dari kata tren. Jika pengaruh memberikan pengaruh variabel jika pengaruh variabel positif atau negatif terhadap persoalan. Jadi kayak misalnya nih bisnis online bisnis. Online bisnis ini kan dipengaruhi oleh faktor teknologi. Nah, kecenderungannya memberikan pengaruh positif bagi penjualan produk, memberikan pengaruh positif. Jadi semakin tinggi teknologinya, semakin tinggi penjualannya. Ini kecenderungannya positif. Atau mungkin jadi setelah kita menentukan, kita lihat kecenderungannya ini bisa memberikan pengaruh kecenderungan positif atau enggak terhadap bisnis kita. Kemudian kita juga mengkategorikan tingkat ketidakpastiannya, uncertainties-nya. Apakah variabel ini itu pasti atau tidak? Tidak bisa positif atau negatif. Uncertainty atau ketidakpastian ini disimpulkan dengan U dari kata uncertainties. Nah, misalnya bisnis makanan. Nah, variabel dipengaruhi oleh variabel politik atau peraturan pemerintah. Nah, ini kecenderungannya positif atau tidak. Nah, bisa dipastikan atau tidak. Nah, bisa dipastikan. Kenapa kok bisa dipastikan? Karena ada tertulis PP-nya, peraturan pemerintahnya di undang-undang, mungkin ada undang-undang BPOM atau undang-undang apa, saya kurang tahu, tapi pasti ada. Nah, itu misalnya jangka waktunya 10 tahun. Nah, ini bisa dipastikan. Nah, lain halnya dengan teknologi tadi, bisa dipastikan nggak 10 tahun ke depan? Tidak bisa dipastikan, nanti uncertainty-nya negatif. Itu ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi, saya ulangi, setelah kita mengidentifikasi satu variabel penentu, kemudian kita bagi menjadi 2, yaitu dilihat dari kecenderungannya atau T-nya, dan dilihat dari uncertainty-nya atau ketidakpastiannya. Apakah faktor ini kecenderungannya memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap bisnis, dan apakah
variabel ini tuh nanti bisa dipastikan atau tidak. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kita ambil contoh. Saya ulangi. Bisnis pakaian misalnya, bisnis pakaian. Penentunya misalnya di teknologi. Teknologi dibagi menjadi dua. Dilihat dari kecenderungannya memberikan pengaruh positif terhadap penjualan, maka T-nya positif. Kemudian, apakah teknologi ini bisa dipastikan? Tidak bisa, karena dia akan berubah. Tahun depan teknologinya berubah lagi. Nah, kayak gitu. Kita nggak tahu teknologi sekarang seperti apa. Jadi tidak bisa dipastikan berarti teknologi memberikan U negatif atau uncertainty-nya negatif. Itu ya contohnya ya. Saya ulangi. Pilih salah satu variabel, contohnya teknologi. Nah, teknologi ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek kecenderungan atau T. Oh, T-nya memberikan kecenderungan positif terhadap penjualan, maka T-nya positif. Sedangkan dia bisa memberikan, bisa dipastikan atau tidak, tidak. Sehingga U-nya negatif. Di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah, nanti kita bisa melihat, kita bikin tabel seperti ini. Bisa. Yang bawah, tingkat ketidakpastian ini merupakan U atau uncertainty. Sedangkan yang ke atas atau vertikal itu tingkat pengaruh atau tren T. T ini nanti kita kan tadi misalnya nih, oh untuk bisnis baju teknologi ini memberikan pengaruh positif, maka teman-teman lihat di kolom yang ini ke atas tinggi sedang yang ini bisa dilihat di sini tinggi sedang dan rendah. Nah pengaruhnya mana tadi? Berarti tinggi. Tinggi kan pengaruhnya teknologi. Nah, kemudian kepastiannya sedang atau tinggi. Ketidakpastiannya sangat tinggi, berarti posisinya bisnis baju terhadap teknologi tadi ada di posisi ini ya. Tinggi dan tinggi. Tinggi dan tinggi, situ. Jadi, situasi kita sekarang untuk bisnis baju ini tingkat pengaruhnya tinggi terhadap teknologi ya. Terhadap teknologi, faktor teknologi. Faktor lain berbeda lagi. Nah, ini hanya untuk faktor teknologi itu tinggi, tingkat pengaruhnya tinggi, ketidakpastiannya juga tinggi. Nah, sini bisa dipahami ya, pelan-pelan. Nggak Nampak. tahu bisa ditanyakan sekarang, nanti semakin tidak paham. Karena nanti kita slide berikutnya kita akan belajar membuat grafik. Ini masih sederhana. Itu ya, bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami nanti bisa tanya, nonton YouTube-nya lagi juga bisa. Nanti saya share. Oke, Pak. Oke. Setelah mengidentifikasi tingkat pengaruh dengan ketidakpastian, kita buat matriks inti skenario. Nah, skenario. Jadi skenario 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Ini tergantung posisinya perusahaan kita di mana, seperti itu. Ini sama kok. Kalau ini kan cuma K1, K2. Soalnya ada dua, yang ini ada tiga. Ini ada tiga, sama bisa terserah mau bikin yang mana. So, bisa tinggi atau langsung bisa dibagi langsung dua, tinggi atau rendah, atau dibagi tiga juga boleh. Setelah kita membuat matrik tadi, buat skenario, lalu masing-masing skenario dicoba dihubungkan dengan semua variabel ketidakpastian. Dan diharapkan dari masing-masing hubungan antar variabel tersebut, lahirlah tema narasi. Dari tema-tema narasi tersebut dapat dikembangkan cerita. Jadi, setelah kita sudah tahu posisi perusahaan kita di mana, misalnya tadi perusahaan posisi kita kan kalau di slide nomor 18 tadi di sini. Nah, kita bisa membuat skenario atau situasi. Nah, misalnya, oh karena bisnis kita ini online terhadap teknologi, sekali lagi terhadap teknologi, karena nanti terhadap
faktor lain akan berbeda, situasi bisnisnya akan berbeda. Nah, terhadap teknologi, bisnis kami ini sangat berpengaruh sehingga saya skenario ini bisnis ini harus mengikuti teknologi. Tetapi karena ketidakpastian teknologi ini tinggi, maka saya harus selalu update dengan teknologi. Misalnya kalau sekarang sudah mulai eh, bisa mengantarkan atau pembayarannya bisa menggunakan debit ATM atau kartu kreditnya, kita ikuti. Jangan transfer ATM lagi, tetapi bisa bisa menggunakan layanan di website. Kadang-kadang kita bisa langsung memasukkan nomor ATM, kemudian bisa dipotong tuh uangnya secara otomatis. Nah, kita harus ikuti dulu. Skenario contohnya seperti itu. Nah, dari skenario ini kita bisa membuat keputusan apa yang harus kita lakukan. Oh, berarti apabila saya ingin me- membuat ingin mengikuti arus teknologi, saya harus membuat website. Nah, membuat website dan membuat metode pembayaran yang senyaman mungkin, seaman mungkin. Nah, dari sini kan kita akhirnya bisa menjawab dari persoalan bisnis kita. Nah, di gambar kota yang terakhir itu, setelah kita selesai, baru kita uh, bisa memonitoring, mengevaluasi, memaintain, menjaga agar bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Sekarang saya beri studi kasus ini, saatnya teman-teman studi kasus ini teman-teman berpikir dan kita jawab secara bersama-sama. Bayangkan teman-teman di sini, teman-teman memiliki sebuah usaha koran. Jadi Anda adalah sebuah direktur sebuah koran, pemilik sebuah bisnis koran. Kemudian, seperti kita tahu, koran ini sekarang sudah tidak terlalu laku seperti 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, kira-kira uh, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh dulu terhadap bisnis koran Anda? Dan kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nah, pilih satu dulu faktor dari 6 faktor makro yang paling berpengaruh bagi perkembangan bisnis koran Anda. Nah, tuh, coba. Sekarang giliran teman-teman yang berpikir dan menjawab pertanyaan saya. Teknologi, Pak. Apa, Mbak? Terapa? Harus sekarang, maksudnya dipikir dulu gitu, Pak. Ya, boleh silakan bikin saya ulangi ya. Jadi, uh, saya tampilkan dulu slide-nya. Nah, di sini teman-teman punya usaha koran. Kemudian, seperti teman-teman tahu bahwa koran ini sudah tidak terlalu laku, tergerus oleh zaman. Nah, kira-kira sebagai pemilik koran, faktor enam itu. Oke, Pak. Nah, dari itu contohnya mungkin bagaimana teknologi. Teknologi berpengaruh nggak terhadap perkembangan bisnis koran Anda? Faktor teknologi berpengaruh nggak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh, Pak. Kenapa berpengaruh? Karena orang-orang sekarang lebih maksudnya teknologi lebih praktis aja, maksudnya berita-berita. Biasanya kan koran semuanya tentang berita atau iklan ataupun apa. Nah, terus sekarang mayoritas orang punya HP. Semuanya bisa menggunakan
HP apa internet gitu loh Pak, untuk masalah berita-berita semua ada gitu loh Pak. Nggak Pak? Yes, betul sekali. Tadi yang jawab Mbak Nuraini atau Mbak Eti ya? Lupa saya. Eti Pak. Oh, Mbak Eti. Oke, good. Jadi betul. Jadi mungkin banyak, mungkin terserah faktor apa. Mungkin faktor teknologi berpengaruh, faktor eh, sosial budaya berpengaruh. Otomatis kan orang juga ini ya males mendapatkan apa belanja, sudah jadi lifestyle untuk membaca langsung dari handphone. Nah, teknologi menjadi salah satu faktor. Oke. Nah, setelah teknologi ini eh, teman-teman menentukan teknologi sebagai faktor yang berpengaruh, maka maka tentukan kecenderungan dan ketidakpastiannya. Nah, di si buku itu halaman 3.2, halaman berapa itu ya? Di halaman 3.42 dan 3.43 itu terdapat contoh contoh variabel kekuatan dan variabel ketidakpastian. Nah, di list, dibikin daftarnya apa saja sih yang kalau misalnya kita menyebutkan teknologi apa? Eh, kekuatannya, kecenderungannya seperti apa teknologi ini terhadap koran dan ketidakpastiannya apa terhadap koran. Nah, mungkin eh, kecenderungannya teknologi ini memberikan pengaruh positif. Ketidakpastiannya misalnya bagaimana nanti mengakses menggunakan informasi ini, bagaimana mengaksesnya melalui apa, dan bagaimana nanti ke depannya kalau sudah dituruti menggunakan teknologi, bagaimana yang koran yang original ini kan dia pakai kertas nih. Kalau menggunakan teknologi seperti apa? Apakah beralih ke media informasi handphone, lalu pabriknya diapakan seperti itu kan? Itu kan ketidakpastian. Nah, itu dibaca di 3.42.3.43 ini contoh-contohnya variabel kecenderungan dan ketidakpastian. Nah, pilih dua pengaruh paling besar terhadap pokok persoalan perusahaan. Nah, kemudian kita ambil contoh aja langsung eh, U1 dan U7. Jadi eh, perusahaan koran ini dia kan tradisional. Nah, bentar, bentar, bentar. Oke. Jadi perusahaan koran ini apabila kita mempertimbangkan faktor teknologi sebagai faktor utama, maka ketidakpastian yang pertama ini adalah bagaimana koran ini bisa menghasilkan uang. Bagaimana koran ini bisa menghasilkan uang? Apakah dengan tradisional atau dengan modern? Kemudian di U7 itu sejauh mana masyarakat suka dalam mengakses menggunakan informasi? Apakah masyarakat akan apabila koran ini eh, menggunakan teknologi, apakah masyarakat suka ataukah masyarakat tidak suka? Paham ya? Jadi kayak saya ulangi. Dengan saya coba sesederhana mungkin sehingga teman-teman bisa paham. Tadi kan kita punya usaha koran. Nah, koran ini teman-teman mengatakan bahwa teknologi menjadi faktor utama. Oke. Teknologi terhadap koran. Nah, otomatis apabila kita ingin membawa penambahan faktor teknologi, yang lama ini diapakan? Maka akan muncul lagi sebuah turunan koran tradisional itu akan dibawa kemana arahnya. Dan koran modern, teknologi yang berbasis teknologi ini akan seperti apa. Kemudian ada kemungkinan U7 di situ, sejauh mana masyarakat ini akan suka. Bagaimana meresponnya? Apakah radikal, secara frontal dia akan menerima, ataukah dia tidak merespon perubahan itu. Kalau sudah, kita bikin tabelnya. Tabel U7
ketidakpastian model bisnis, kita ada tradisional dan baru, dan perilaku konsumennya ada perubahan minor dan perubahan radikal. Nah, teman-teman bikin skenario, bikin cerita, bikin situasi. Apabila teman-teman mempertahankan menggunakan koran berbasis kertas, maka dia di kolom tradisional. Kemudian, kira-kira perubahan masyarakat ini seperti apa? Kalau kalau masyarakat ini tidak merespon, maka ceritanya akan seperti ini. Skenario A, business as usual. Jadi, koran ini bisa tetap bertahan, tetapi fungsi utamanya akan tetap sebagai penyedia dan penyalur informasi secara massal. Sekalipun kita tahu misalnya koran Sindo itu dia sudah mempunyai website. Ya, kita seorang Sindo itu kan dia awalnya dia berbeda yang punyanya Haritano Sudibyo itu dia korannya dalam bentuk application, jadi kita bisa membaca. Nah, tapi apa apa akibatnya kalau di sini lama-lama bisa mati. Langkahnya yang diambil ya udah karena memutuskan tetap berada di koran tradisional ya udah lama-lama ya akan mati seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk menggunakan website, jadi mengubah tidak lagi menggunakan kertas. Kira-kira dia ada di kuadran kedua, kotak kedua ini. Nah, kita secara perlahan menggunakan internet sebagai media masanya, media proses pendewasaan kita menggunakan internet. Jadi kita tetap punya koran, paper, dan kita juga punya website untuk memberikan informasi berita. Nah, selagi kita mengembangkan usaha website, jadi koran tadi kan kita udah punya website juga tuh, udah punya aplikasi juga. Nah, kita memberikan peluang bagi industri koran ini untuk melakukan bisnis ke arah perubahan teknologi eh, pelan-pelan, sehingga mungkin banyak orang yang mendownload, sehingga kita mendapatkan royalti bisnis. Kalau makin banyak mendownload di Google Play Store kan kita punya tambahan pendapatan. Itu ya. Jadi kalau di kuadran satu tadi, kuadran yang tradisional tadi, kita tetap menggunakan koran kertas. Akibatnya ya akan lama-lama tergerus zaman. Kalau di kuadran 2 ini, kita secara perlahan menggunakan aplikasi sehingga nantinya apa? Kita mendapatkan sumber pendapatan lain dari aplikasi ini. Seperti itu. Nah, kalau kita berubah secara di kuadran 3, bentar. Nah, di konsumen in control, perubahan teknologi begitu cepat menjadi dasar mengubah perilaku konsumen dalam mengakses informasi. Nah, pada skenario ini, perubahan telah mengubah model bisnisnya dan menjadikan iklan sebagai sumber pendapatan utama. Nah, karena di model di kuadran 3 atau skenario C ini dia tetap tradisional, otomatis itu tetap menggunakan paper. Lama-lama kan orang males untuk membaca berita menggunakan paper. Mungkin sudah menjadi alih fungsi papernya itu. Bisa menjadi misalnya jasa pasang iklan, jasa misalnya untuk lowongan kerja atau apa. Jadi fungsi utamanya membaca berita ini jadi semakin sedikit gitu loh. Ini udah beralih fungsi. Orang ya karena salahnya dia sendiri karena dia tetap menggunakan tradisional. Sehingga lama-lama paper ini akan beralih fungsi menjadi media lain, jadi media iklan contohnya. Kemudian yang skenario D di kuadran 4. Nah, karena dia sudah menggunakan teknologi dengan kemajuan pesat, maka sudah berfungsi koran ini sudah tidak lagi menggunakan koran kertas, tetapi sudah
menggunakan secara penuh teknologi untuk mengakses informasi. Nah, jadi sudah sangat maju ya. Tuh, sampai sini, oh sudah selesai. Selesai. Jadi itu hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita belajar mengenai bagaimana kita membuat skenario inti. Nah, terserah. Jadi teman-teman mau ingin perusahaannya berada di kuadran yang mana? Ini satu, dua, tiga, atau empat. Nah, kalau di kuadran 2 ya resikonya akan tahu sendiri. Kalau di kuadran satu tahu sendiri, kuadran 2 juga tahu. Begitu juga dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ada pertanyaan, kalau misalnya kurang jelas bisa baca buku atau tanya saya, atau mungkin bisa nonton lagi YouTube-nya. Oke. Dan itu saya mengingatkan tugas pertama, karena ini adalah pertemuan ketiga, maka ada tugas. Nah, tugasnya ini ada 5 soal, jadi usahakan jangan salah soal, dilihat baik-baik halamannya, nomornya, itu ada satu dua nomor 2 itu ditulis, Itu kemudian diupload di Ini LMS apa kirim email, Pak? kenapa? Itu diupload di LMS atau Bapak nanti kasih email, kita kirim email? Saya lebih Atau kirim di WA? mengutamakan LMS saja karena dulu kemarin dipesan oleh Bu Eti sebagai koordinator, sekarang semuanya melalui LMS sebagai bukti bahwa karena kalau ada audit, kalau yang tahun lalu kan eh, takutnya tutor itu tidak Kak. memberikan tugas gitu, tapi ada Oh, nilainya seperti itu. Tapi kalau LMS kan semua bisa cek, dari pusat juga bisa cek seperti itu. Jadi sebisa mungkin gunakan platform LMS untuk kegiatan belajar kita ini. Halo Pak Adit, Hmm, Pak Adit, maaf. Ini bukannya yang kemarin itu ya? sama, Atau ada sama, lagi? sama. Maksudnya yang kemarin Yang sudah yang Bapak bilang itu yang ada tugas satu di LMS. ya itu sama ini, Yang ini kan? sama. Heeh. Yang ini kan ya? Oh ya udah, aku kira Itu ada baru. enggak, ini sama. Saya cuman tulis saja di sini sambil mengingatkan. Oh, Jadi oke. ini semua sama seperti yang sudah saya upload di LMS. Jadi saya ingin Ya. mengingatkan bahwa jangan sampai karena soalnya cuma 5, kalau salah satu ya nilainya jelek gitu. Ini jawabannya udah ada di buku juga. Jadi silakan dilihat di situ. 5 soal, jangan sampai salah soal, jangan sampai ada yang kurang mengerjakannya. Diupload kembali di LMS. Maksimal tanggal 2 Mei. Kalau semisal jangan dadak-dadak karena kita tahu LMS ini sering error kan, terutama kalau hari Sabtu sama Minggu. Jadi dikira-kira sendiri mau upload kapan mungkin hari Senin, Selasa, ketika trafficnya website LMS ini tidak terlalu ramai. Ya, ada lagi yang ditanyakan saya terkait kuliah atau tugas? Sambil saya absen. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Eh, Mbak Araini ada ya. Bentar. Mbak Dirga ada. Mbak Dwi Setio Yulianti ada. Mbak Lia Solehatun. Lia Solehatun. Bentar, saya lihat dulu di chatnya. ada Pak. Oh, ada. Ah, thank you. Oke. Kemudian Mbak Nunung Nurhayati. Tadi kayaknya ada yang, oke ada. Vina Septiani. Vina Septiani mungkin ada yang tahu. Vina ada sempat masuk tadi. Kemudian Mbak Yohana Pancarini ada. Kemudian Mas Bagus Anggi Satria Mandiri. Mas Bagus Ada, Pak. ada. Mbak Nuraini ada. Mbak Eti ada tadi ya. Mbak Nina Kusmiati.
Nina Kusmiati ada. Ada, Pak. Ya, Mbak Siti Alfia hari ini datang? Tadi kayaknya ada, Pak. Oh, ada. Ya, Siti Alfia UP PJJ UTLN ini ya. Oke. Baru pertama kali datang Mbak Siti ini berarti. Mbak Muslihatin. Ada, Pak. Ada, oh ya. Oke, thank you. Ya. Rizka Ditya Pravitasari. Rizka Ditya. Ada, Ada ya? Pak. Ada. Mm-mm. Oh ya ada. Kemudian Putri Catur Suryani. Hadir, Pak. Ada. Hadir. Kemudian Mbak Rizka tadi izin. Mas Anton. Anton Kas. Mas Anton Anton tadi hari ini sempat hadir nggak ya? ada. Enggak. Nggak ada. Mungkin teman-teman bisa bantu lihat di chatnya itu nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke deh. Berarti yang hari ini tidak masuk ada cuma Mas Anton. Oke, terima kasih ke semuanya. Mungkin ada pertanyaan.